Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jendela HR. Video saya kali ini tentang tutorial cara membuat mail merge di Microsoft Word. Tapi sebelum kita coba, kamu harus tahu dulu apa itu mail merge. Mail merge adalah tools atau fitur yang ada dalam Microsoft Word yang berguna dan memungkinkan kamu untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya dengan menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Jadi kalau kamu mau print surat tapi nama dan alamat penerimanya beda-beda, fitur ini sangat berguna sekali guys, dan juga dapat membantu untuk mempercepat prosesnya daripada harus mengedit nama dan alamat satu persatu. Selain itu, fitur ini berguna sekali untuk mengurangi faktor kesalahan dalam penulisan data dalam surat. Oke guys, kita langsung saja untuk mencoba membuat file mail merge. Ya. Langkah pertama, kita harus memiliki atau mempunyai dokumen Word-nya. Ya. Kita siapkan dokumen Word-nya seperti ini. Ya, ini dalam video kali ini saya mengambil contoh untuk surat penugasan. Ya, jadi di sini kita buat yang sederhana saja agar mudah dipahami. Di sini ada kolom atau yang kosong ini ya untuk nomor surat. Ya, ini masih kosong. Ini adalah file yang nantinya akan diisi dengan data-data yang akan kita siapkan di file Excel nantinya. Ya. Kemudian nama karyawan, file nama karyawan, kemudian nick ya atau nomor induk karyawan, kemudian jabatan. Ya. Selanjutnya adalah tanggal penugasan ya, dari mulainya penugasan sampai berakhirnya penugasan. Dan yang terakhir adalah tanggal surat. Ya. Nah untuk ini ya, ini tidak perlu kita buat datanya karena ini adalah data yang tidak akan berubah-ubah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sedangkan seperti nomor surat, nama karyawan, nick dan jabatan, serta tanggal penugasan serta tanggal surat adalah data yang bisa saja berubah-ubah ya. Untuk itu kita tidak perlu siapkan untuk data yang tidak akan berubah seperti ini, format tidak berubah. Oke. Nah, setelah kita siapkan dokumennya, kita pastikan ini sudah tersimpan, kita simpan ya, namanya surat tugas. Nah setelah selesai dokumen Word-nya kita siapkan, kita kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan data di Excel-nya ya. Kita siapkan ini ya. Nah kita akan membuat data untuk surat ya yang akan kita hubungkan dengan dokumen Word ini tadi, surat ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat data di Excel untuk mail merge, kita harus memposisikan data ya di bagian paling kiri dan atas, dimulai dari sini ya. Kenapa? Karena bagian paling atas ini adalah bagian yang akan terbaca sebagai file ya, sebagai bagian yang akan terbaca di dokumen mail merge tadi ya. Kita bisa saja meletakkan dokumen data tidak di atas atau bisa di bawah, namun nantinya file yang akan kita pakai nanti akan dianggap sebagai data ya. Kemudian halaman yang kolom yang kosong ini nanti akan terbaca sebagai nama file defaultnya dari mail merge ya. Misalnya file 1, file 2 seperti itu. Dan sehingga kita tidak tahu mana yang ketika menghubungkan akan bingung ya, mana yang nick, mana yang nama, mana yang data
tanggal dan sebagainya. Makanya sangat penting ketika kita membuat data di Excel, ya, kita harus memposisikan di bagian ini. Oke, kita contoh membuat datanya adalah kita harus ingat, ya, kita harus ingat file apa saja yang dibutuhkan untuk surat tadi, ya. Kalau kita tidak ingat, kita lihat lagi, ya. Yang pertama adalah nomor surat, ya. Yang kedua adalah nama, yang berikutnya adalah nick, yang berikutnya adalah jabatan, selanjutnya adalah tanggal penugasan, dan terakhir adalah tanggal surat, ya. Oke, kita buat di sini. Yang pertama adalah nomor surat. Berikutnya adalah nama karyawan. Selanjutnya adalah nick atau nomor induk karyawan. Selanjutnya lagi adalah jabatan. Selanjutnya adalah tanggal mulai penugasan, tanggal mulai. Kemudian berikutnya tanggal selesai penugasan. Dan yang terakhir adalah tanggal surat. Oke, perhatikan agar sama seperti ini, ya. Oke. Nah, kita akan membuat contoh datanya. Yang pertama misalnya adalah nomor surat nomor 01, surat tugas kita singkat ST, bulannya adalah bulan 6 tahun 2020. Nama karyawannya adalah Andi Lau, ya. Nicknya 2020, jabatannya manajer, tanggal mulai penugasan misalnya adalah tanggal 15 ini, ya, 15 Juni 2020. Selesainya misalnya tanggal 20 Juni 2020. Dan tanggal suratnya adalah tanggal hari ini, misalnya tanggal 12 Juni 2020. Oke. Kita bikin lagi data satu lagi, misalnya 02 stay 2021 supervisor. Kemudian tanggal mulai penugasan katakanlah tanggal 17 2020 sampai tanggal 25 misalnya. Kemudian tanggal surat sama hari ini. Oke. Kalau ini sudah selesai, ya, kita anggap datanya sudah selesai, ya. Ini bisa bisa beratus-ratus data, ya, bisa kita buat, ya. Nah, kita biar cepat, ya, kita pakai dua data saja dulu, ya. Setelah ini selesai, ini file ini harus kita simpan, harus kita save, ya. Oke, kita save. Oke, katakanlah ini my dokumen, namanya misalnya data tugas. Oke, save. Nah, kita harus ingat kita menyimpan di folder mana. Ini penting karena nanti ketika kita akan menghubungkan dengan file Word dengan mail merge, nanti kita harus tahu lokasi file ini ada di mana. Oke, kita save. Oke, selesai. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menghubungkan data ini dengan data ini, ya. Untuk menghubungkan dianjurkan untuk menutup, ya, bahkan diharuskan untuk menutup data Excelnya, karena kalau tidak ditutup biasanya akan terjadi error, ya. Oke, berikutnya adalah menghubungkan. Caranya bagaimana? Yaitu klik filing, kemudian karena kita sudah punya datanya, kita klik resipien, select resipien,
use an existing list, kita pakai list yang sudah ada, yang sudah kita buat. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, disinilah kita harus tahu di mana file Excel tadi kita simpan. Jadi di menu dokumen, nah ini ada data tugas. Oke, kita klik OK. Nah, kebetulan di sini di file Excel tadi kita hanya punya satu sheet ya. Jadi ini langsung otomatis ke sheet yang dimaksud. Jika kita punya data file Excel yang akan di merge itu lebih dari satu sheet, maka kita harus pastikan ya, sheet mana yang data tersebut akan kita hubungkan ya, sehingga tidak terjadi error. Oke, kita klik saja OK. Nah, ini sudah terhubung ya. Langkah berikutnya adalah kita harus meletakkan file yang ada di file tadi ke bagian yang kita inginkan ya. Seperti di sini adalah nomor surat. Berarti kita akan masukkan ya, caranya insert merge field, nomor surat. Berikutnya adalah nama karyawan. Selanjutnya lagi adalah nick, kemudian jabatan. Selanjutnya lagi adalah tanggal mulai penugasan, kemudian tanggal selesai penugasan, dan yang terakhir adalah tanggal surat. Nah, sudah selesai ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Nah, kita lihat review result. Klik. Nah, ini adalah hasil dari mail merge. Datanya dengan tersimpan di Excel, namun ketika kita akan mencetak ya, kita bisa menggunakan mail merge ini ya, tanpa harus mengedit berulang-ulang ya. Kita tinggal klik ya, klik recordnya aja, klik tombol ini, kita berarti akan di record kedua ya. Kalau ingin kembali lagi ya, ke pertama ya, karena ini datanya hanya 2 ya, yang terbaca hanya 2. Oke guys, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.